Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan chapter 3 yang berjudul prediksi dengan random forest. Yang pertama kita akan melihat teorinya dulu. Pada soal teori pertama, jelaskan apa itu random forest, sertakan gambar ilustrasi buat sendiri. Random forest adalah sebuah algoritma yang digunakan terhadap klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Klasifikasi pada random forest dilakukan dengan penggabungan decision tree dengan melakukan training terhadap sampel data yang dimiliki. Semakin banyak decision tree, maka data yang didapat akan semakin akurat. Bisa dilihat dari gambar decision tree-nya di sini. Selanjutnya, soal berikutnya, jelaskan cara membaca dataset, kasus, dan artikan makna setiap file dan isi file masing-masing file. Pertama, cara membaca dataset. Gunakan library pandas pada Python untuk dapat membaca dataset dengan format text file. Setelah itu, buat variabel baru dataset yang verifikan perintah untuk membaca file CSV seperti berikut. Import pandas, kemudian dataset, kemudian baca file CSV-nya yang diletakkan di direktori seperti ini, kemudian dataset.csv. Pada kondisi di atas dapat dijelaskan bahwa memilih library panda untuk membaca dataset, membuat variabel dataset yang berikan read CSV untuk membaca dataset. Kehadiran hasilnya akan seperti berikut. Gambar di atas merupakan dataset jumlah tempat pemakaman umum. Penjelasan dari file data adalah atribut induk merupakan atribut otomatis untuk penomoran data yang ada. Atribut kecamatan merupakan kecamatan yang ada pada Kota Batu. Atribut jumlah merupakan jumlah makan yang ada pada kecamatan. Atribut kapasitas merupakan daya tampung pemakaman pada kecamatan. Kemudian selanjutnya jelaskan apa itu cross validation. Adalah sebuah teknik validasi model yang berfungsi untuk melakukan penilaian bagaimana hasil analisis statistik akan digeneralisasi ke data yang lebih independen. Kemudian jelaskan apa arti skor 84% pada random forest, 20% pada decision tree, dan 29% dari SVM. Pada 44% didapatkan dari hasil pengolahan dataset jenis burung,
di mana akan dilakukan proses pembagian data testing dan data training lalu diproses dan menghasilkan skor sebanyak 40%. Digunakan sebagai pembanding dalam tingkat keakuratannya. Pada deficiency yang 27%, beberapa T dan lalu disimpulkan untuk mendapatkan data yang akurat. Pada SPM akan memperoleh 29%. Di sini masih bernilai netral sehingga tingkat keakuratannya masih 12. Pada soal berikutnya, jelaskan bagaimana cara membaca coefficient matrix dan contoh memakai gambar kualifikasi sendiri. Perhitungan ini menggunakan data yang dibuat sendiri untuk menambahkan data aktual dan fiksi. Import library pandas, matplotlib, dan numpy. Buat variabel y, APTU yang berisi data aktual. Buat variabel y, cat berisikan data yang akan dijadikan sebagai prediksi. Buat variabel y, coefficient yang berisikan crosstab untuk membangun tabulasi silang yang dapat menunjukkan frekuensi kemunculan kelompok data tertentu. Pada variabel definition, definisikan lagi nama baris data aktual dan kolomnya predicted. Kemudian definisikan suatu fungsi yang diberi nama plot convention matrix yang berisikan pendefinisian convention matrix yang juga akan di-plotting untuk kode lengkapnya sebagai berikut. Hasil dari kode di atas akan menghasilkan convention matrix seperti berikut. Bisa dilihat dari gambar ini adalah hasil dari yang di atas. Selanjutnya kita akan ke soal berikutnya. Jelaskan apa voting pada random forest disertai dan definisi gambar sendiri. Votingnya itu suara untuk setiap target yang diprediksi pada saat melakukan random forest. Pertimbangkan target prediksi dengan voting tertinggi sebagai prediksi akhir dari algoritma random forest. Ini adalah gambar dari random forest. Oke, selanjutnya kita lanjut pada soal praktek. Soal pertama, buat aplikasi sederhana menggunakan pandas dan jelaskan arti baris kodenya. Pada soal nomor 1 ini, pertama kita import pandas untuk mengimport library pandas sebagai TD. Kemudian kita data sama dengan di sini kita isi array dengan nama yaitu Alvan, Arif, Advent, kemudian hobi, game, nonton, tidur, umur, favorit, satu. Itu untuk mengisi data frame-nya dengan 3 file. Kemudian data TD data frame atau biodata membuat variabel data yang akan membuat data frame biodata dengan menggunakan library pandas. Kemudian print data untuk mencetak hasil codingan di atas. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya soal nomor 2, buat aplikasi sederhana menggunakan NumPy. Pertama melakukan import library NumPy sebagai np. Kemudian sini akan membuat matrix dengan identitas 5x5 itu np.i yang kurung 5, kemudian print matrix. Dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya pada soal nomor 3,
buat aplikasi dengan menggunakan Matplotlib. Sini kita melakukan import library sampai di nama sini jadi PT, kemudian memasukkan nilai pada plot, kemudian menambahkan label pada X dan menambahkan label pada Y, kemudian akan menampilkan grafik plot, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita selalu nomor import, kita akan menjalankan program klasifikasi random forest pada bagian dari bot ini. Sort variables berfungsi untuk membaca dataset yang memiliki format text file dengan memberikan variabel dengan nama inget. Variabel tersebut bersifat untuk membaca data. Lalu kita melakukan import library, kemudian membaca file CSV-nya, kemudian membuat variabel inget untuk ngetik file CSV dari dataset, maka keluarannya akan seperti ini. Kemudian akan mengembalikan baris teratas di data frame, yaitu menunggu data yang sudah dibaca data frame di atas, maka hasilnya seperti ini. Kemudian pada output berikutnya akan menambahkan jumlah kolom dan baris dari data frame, akan menampilkan seperti ini. Kemudian variabel inget telah menggunakan fungsi inget 2 akan menggunakan fungsi yang bernama pivot agar mengubah kolom dari baris dan sebaliknya data frame inget sebelumnya, maka hasilnya seperti ini. Kemudian variabel inget 2 head berfungsi untuk mengambilkan value teratas pada data frame inget 2, maka akan tampilan outputnya seperti ini. Selanjutnya menghasilkan jumlah kolom pada data frame inget 2, maka outputnya akan seperti ini. Selanjutnya menunjukkan dalam melakukan pivot yang mana inget menjadi seolah indeks yang unik, maka akan outputnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya akan melakukan load jawabannya yang berisi apakah ukuran tersebut termasuk spesies, yaitu inget dan label, maka outputnya akan seperti ini. Menunjukkan bahwa jumlah baris sebanyak 178 dan kolom 1 yang dimana kolom tersebut adalah jenis khusus pada burung, maka outputnya akan seperti ini. Melakukan join antara inget dengan indexes dikarenakan memiliki isi yang sama sehingga akan mendapatkan sebuah data ciri-ciri dan data jawaban sehingga bisa dikaitkan sebagai superpreset learning. Maka outputnya akan seperti ini. Kemudian ngecek isi 5 data terlebih pada DFS titik, outputnya akan seperti ini. Kemudian ngecek isi data teratas dari DF label, maka outputnya akan seperti ini. Kemudian membagi 8.000 row pertama menjadi data training dan sisanya adalah data testing. Outputnya seperti ini. Kemudian pemanggilan kelas random forest classifier di mana akhirnya menunjukkan tanda kolom pada setiap tree adalah 50. Outputnya akan seperti ini. Ini menunjukkan hasil prediksi dari random forest. Outputnya akan seperti ini.
Kemudian menampilkan besaran akurasi dari deteksi data random forest yang berdasar perolehan verifikasi. Praktiknya seperti ini. Menunjukkan besaran akurasi dari prediksi random forest semacam skor perolehan verifikasi. Outputnya akan seperti selanjutnya pada soal nomor 5 dalam program conversion matrix pada bagian akan mengambilkan seperti ini. Setelah jalankan, kemudian memunculkan data label berbentuk array. Selanjutnya kita akan menjalankan ini. Maka hasil dari yang saya jalan di laptop saya seperti ini. Mengimport library matrix sebagai PLT, membuat library Itdartos, membuat fungsi dengan tataran data yang ada. Jika normalisasi sebagai permintaan yang ada, maka print mengenai conversion matrix. Jika tidak mengenai kondisi if, maka print else. Kemudian print atau sebagai fungsi untuk membuat plot, membuat title plot, membuat max pada plot, membuat x pada x, membuat x pada y. Sebagai mt sebagai normalisasi, variabel trace mengambil data max kemudian dibagi dua, mengatur layout pada plot, menambahkan nama label pada sumbu y, kemudian menambahkan nama label pada sumbu x. Sini selanjutnya akan membaca file csv dari directory yang telah ditentukan, kemudian akan menampilkan data bit seperti ini. Selanjutnya mengimport library numpy sebagai mt sebagai variabel yang membuat set location sama dengan 2, plot sebagai figur dengan ketentuan size 60x60 dan DPI 300, data cm dan class date dibuat sebagai plot atau yang memang set conversion matrix kan seperti ini, dan gambarnya kan seperti ini. Kemudian kita mengimport file nomor 6, mengimport library tree, CLF tree sebagai variabel untuk relation tree, mengatur data training, mengatur data testing. Maka outputnya akan seperti ini. Kemudian mengimport library svm sebagai variabel untuk mengatur fungsi sfg, mengatur data training, mengatur data testing, dan akan menampilkan outputnya seperti ini. Selanjutnya pada nomor 7 mengimport file score, membuat variabel score sebagai variabel prediksi dan data training, print data score dengan ketentuan akurasi, maka akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya membuat variabel prediksi menggunakan score
dari metode tree, kemudian kita akan print menampilkan akurasi, maka hasil outputnya akan seperti ini. Pada soal nomor 8 kita membuat variabel max sebagai variabel untuk membuat rank 5,50,5, variabel estimate variabel untuk membuat rank 10,220, variabel param sebagai variabel untuk menjumlahkan yang sudah ditentukan sebelumnya, perulangan, ini akan melakukan perulangan menambahkan variabel cs, f variabel score kemudian sebagai variabel training indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan print hasil pengulangan yang sudah ditentukan. Maka atau outputnya akan seperti ini. Selanjutnya mengimport library matplotlib sebagai filter, mengimport x3d untuk menambahkan plot 3 dimensi, mengambil data cm yang sudah tersedia, menghasilkan plot sebagai figur diambil dari clf, ax sebagai position 3D, x, y, z sebagai indeks 0, 1, indeks 2, membuat plot scatter x, y, z, setclean dengan ketentuan yang ada, memberikan nama label x, memberikan nama label y, memberikan nama label z. Kemudian akan print hasil plot yang sudah dibuat, maka akan